Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Joko Legowo. Oke, kali ini dan di konten kali ini saya akan membahas tentang time frame. Ini penting banget buat kalian yang terutama yang lagi terjun di trading forex baru-baru ini. Jadi saya lihat dari klien saya, kebanyakan itu belum tahu cara membaca tren menggunakan time frame yang tepat. Jadi mereka itu masih bingung. Contoh ketika saya ngasih analisa nih pakai support sama resisten gitu, saya pakai analisa ini, saya gambarkan, saya mappingkan analisanya, saya hitungkan support resistennya ada di mana. Setelah itu mereka mesti pada nanya, time frame yang dipakai itu berapa. Lalu ada lagi, kalau contoh saya lagi nganalisa kalender ekonomi gitu, kalender berita, saya lihat ini waktu jam segini ada news, nah baiknya entry atau enggak, entrynya seperti apa dan lain-lain. Nah mesti ujung-ujungnya ada yang nanya, itu pakai time frame berapa kalau mau entry, itu pakai time frame berapa kalau mau menggunakan analisa fundamental dan cara entry-nya seperti apa di time frame berapa. Kebanyakan pada nanya seperti itu. Nah, maka dari itu di sini saya akan menjawab pertanyaan dari teman-teman semua yang selalu menanyakan tentang time frame. Jadi time frame yang tepat yang ideal itu seperti apa. Jadi ketika kita menggunakan analisa teknikal, contoh kita lagi analisa menggunakan indikator MA mungkin atau MA 200, MA 100 sama MA 200 lalu kita analisa. Nah, mesti banyak timbul pertanyaan, kita analisa di time frame berapa? Kita entry di time frame berapa? Nah, dari pertanyaan itu kita bisa simpulkan time frame yang ideal untuk kita melakukan trading di trading forex terutama itu yang idealnya itu pakai time frame berapa? Nah, di sini saya akan mulai menjawab time frame yang ideal untuk trading forex itu berapa. So, langsung aja kita buka ke chart, ke MetaTrader, biar kalian juga dapat gambarannya time frame berapa yang akan digunakan dan kenapa harus pilih time frame tersebut dan cara opennya atau cara entry-nya gimana kalau kalian menggunakan time frame tersebut. Nah, yang perlu kita ketahui, yang perlu kalian ketahui, apa sih itu time frame? Jadi pertama itu time frame adalah waktu pembentukan dalam satu candlestick. Nah, kalau di sini kalian udah paham. Nah, time frame sendiri itu adalah detail dari pergerakan market. Contohnya di sini, contohnya ya, seperti kalau kita buka Google Maps. Kalau kalian sering buka Google Maps ya. Nah, kalau di Google Maps itu semakin jauh, maka semakin jauh juga cangkupan yang dilihat. Dan semakin gak kelihatan detail-detail yang kita lihat kalau kita bukanya, kalau kita zoom out gitu, cara gampangnya gitu. Time frame pun juga seperti itu. Semakin besar time frame yang kalian gunakan, semakin jangkauannya semakin lama dan semakin jauh, maka trading kalian juga semakin lama jika menggunakan time frame yang besar. Contohnya di D1, mungkin di W1, di D1 itu daily, lalu W itu mingguan. Kalau kalian menggunakan time frame tersebut untuk analisa mungkin dan open posisi juga, maka semakin lama target profit yang kalian gapai, semakin lama juga pergerakannya. Kurang lebih seperti itu. Begitu juga menggunakan time frame kecil. Kalau di Google Maps itu ibaratnya kita zoom, semakin kita zoom maka semakin detail, semakin jelas pergerakannya seperti apa, semakin kelihatan arahnya kemana. Nah, di time frame juga seperti itu. Semakin kecil time frame maka semakin jelas pergerakannya. Contoh di time frame M5. Nah, misal kita buka di M5, dalam satu candlestick itu terbentuk dalam 5 menit. Nah, itu kan sebentar. Nah, tinggal kita lihat di time frame M5, kita zoom, seret. Nah, dalam waktu 1 jam itu berarti ada sekitar 12 candle. Nah, kita lihat dalam 1 jam itu ada sekitar 12 candle. Pasti arahnya kalau nggak turun naik, habis itu sideways, udah kan tinggal itu aja. Yang paling simpelnya bentuk pola candle seperti itu.
Nah, kalau misal kita mau analisa di M5, maka target profit yang akan kita dapat itu semakin cepat karena pergerakannya juga cepat kan di M5 dalam waktu 5 menit dan terbentuk trennya juga cepat. Nah, semakin kita naik lagi time frame-nya di M15 di H1, maka semakin lama dan semakin lama juga kita mendapatkan profit karena candlenya terbentuknya lama. Namun yang perlu kita ketahui dalam analisa, kita harus melihat dari cara trading kita itu seperti apa. Contoh, di sini saya berikan contoh cara strategi trading saya. Jadi kalau saya itu tradingnya daily dan kalau trading daily tidak menentu menggunakan time frame daily atau di satu. Kalau daily kan market tutup di jam 4 pagi, buka sekitar jam 5 pagi. Nah, kalau daily itu berarti sekitar 23 jam market buka dan kita bisa melakukan trading selama 23 jam. Kalau kalian trading pakai daily, maksimal 5 sampai 6 jam. Kalau saya seperti itu, kalau prinsip trading saya seperti itu. Jadi saya analisanya di H1 karena kurang dari 24 jam saya analisanya di H1. Lalu kalau misal saya pengen dapat profit cepat, saya pengen segera keluar dari market, saya entry-nya di M15 atau di M5. Nah, kalau cara seperti itu namanya scalping, trading jangka pendek, kurang dari 5 jam atau kurang dari 24 jam. 23 jam, sorry. Nah, kalau kalian mau trading di H1, entry di H1, itu bisa-bisa aja. Mungkin biasanya target profit yang kalian dapatkan, mungkin misal kita katakanlah analisa sekarang. Sekarang di jam 11 siang kita analisa, kita udah tahu pergerakannya seperti apa, dan momen yang tepat buat entry itu kapan. Nah, tinggal kita tunggu pas di contoh ya di sini ya. Nah, ini kan lagi setway. Langsung aja saya praktekkan, saya contohkan, saya kasih. Ini udah kebentuk puncaknya satu di sini, lalu kita tambahkan udah kebentuk lembahnya satu di sini. Kita tinggal nunggu aja. Akankah kebentuk lembah atau puncak yang lebih tinggi? Kalau misal kebentuk puncak yang lebih tinggi ya itu berarti resistennya. Kalau kebentuk lembah yang lebih rendah artinya itu supportnya. Nah, di sini kita pakai time frame H1. Kenapa? Karena nanti saya mau orderan yang saya buka nanti itu tertutup dalam 23 jam atau kurang dari 23 jam. Nah, kalau udah seperti ini tinggal kita lihat di time frame M15. Kan kita habis analisa di H1. Di H1 masih setway. Tinggal kita zoom in lagi. Kita lihat lebih detail lagi di time frame M15. Itu marketnya seperti apa. Nah, trennya di sini itu juga sama setway. Jadi kalau misal kita mau open posisi di sini, kalau saya pribadi karena saya itu orangnya cara tradingnya itu lebih ke menunggu penembusan tren, menunggu breakout atau pembalikan. Jadi di sini saya memutuskan untuk tidak entry posisi. Sebenarnya bisa entry posisi. Mungkin ini kalau misal saya entry sell biasanya bisa sampai harga support. Cuman karena saya orangnya sering cari aman dan cari kedamaian, saya tinggal nunggu aja. Nunggu penembusan. Nah, misal penembusannya nanti di sekitar jam 12 saya entry. Misal tembus, kalau dilihat dari sini sih ini harusnya lanjut naik ya. Kembali ke H1. Nah, kalau di H1 tembus naik, nah nanti saya tinggal pasang pending order di atas support. Sekitar 30 pips saya kasih jarak. Kan harga resisten sekarang, puncak sekarang itu 1702. Nah, saya opennya di 1703. Saya kasih jarak dikit. Karena kan ada split ya.
Nah, saya kasih jarak, saya open posisi buy stop di situ. Misal sekarang. Nah, biasanya kalau misal target profit kalian nggak terlalu jauh, itu kenanya dalam waktu nggak sampai 1 jam, atau nggak sampai, kalau misal ini tembus beneran ya, kalau analisa saya sekarang tembus beneran, biasanya 1 sampai 5 jam itu udah kena TP. Jadi di hari itu juga kalian bisa trading dalam satu waktu dan satu kali order. Setelah itu kalian bisa istirahat. Nah, jawabannya atau kesimpulannya, karena kalian open di waktu siang hari dan kalian analisanya di time frame daily, di H1, H4, di M15, artinya profit yang akan kalian dapat juga pada hari itu. Jadi nggak nunggu sampai besok-besok. Kalau profit yang kalian dapat itu nunggu sampai besok-besok, 3 hari, seminggu, itu namanya swing trade atau trading jangka panjang. Nah, tergantung kalian mau tradingnya jangka pendek seperti saya, daily. Kalau sekarang yang saya contohkan ini daily, karena nanti nunggu kurang lebih 3 jam lebih atau kurang dari 23 jam, itu tradingnya daily. Jadi kalian trading di hari ini juga tinggal nunggu momen, nunggu tren yang tepat buat entry seperti apa. Habis itu udah kelar, selesai di hari itu juga kalian udah mendapatkan profit. Atau kalau scalping itu kalian cuma trading 1 jam, maksimal 2 jam, biasanya kayak gitu, itu udah mendapatkan profit. Lalu ada yang swing itu kalian nanti tradingnya di H1 sama di 1, terus W1, itu analisanya di time frame segitu. Kalau yang jangka pendek, sorry saya lupa ngasih tahu, yang jangka pendek, yang scalping itu kalian analisa di H1 seperti ini, di H1, habis itu kalian entry-nya di M5 atau M15. Jadi kalau misal di H1 arahnya turun gitu, terus kita tinggal lihat di M15, kita lihat di M15. Kalau di M15 belum turun, ya jangan entry. Tapi kalau di M15 ikut turun, nah baru kalian open di M15, kalian entry, dang. Terus habis itu kalian tinggal cari target profit, mau pakai patokan 50 pip, 100 pip, 150 pip, bisa tergantung trennya seperti apa. Habis itu udah kalian tinggal mendapatkan profit dalam jangka waktu kurang dari 23 jam atau kurang dari 5 jam kalau scalping jangka pendek. Nah, kesimpulannya lagi yang bisa kita ambil yaitu time frame yang ideal adalah time frame daily, karena kita tidak perlu menunggu profit lama. Kita tidak perlu terlalu mantau market, karena kita bisa analisa di saat ini juga dalam beberapa menit. Kalau sudah ketemu analisanya yang benar seperti apa, tinggal kita open posisi, pakai pending order. Setelah itu tinggal marketnya kita lupakan gitu kalau saya. Habis itu nanti kena sendiri di hari itu juga. Jadi time frame yang bisa kalian ambil untuk analisa di H4, di H1, setelah itu kalian breakdown, kalian lihat lebih detail di M15 seperti apa buat yang mau scalping. Kalau saya enggak, kalau saya nyontohkan di sini daily, jadi kalian cukup lihat di H1 sama H4. Kalau di H1 kelihatan udah kebentuk momen buat entry, ya kalian open di H1 saat itu juga. Setelah itu tinggal kalian pasang TP dan ditinggal. Kurang lebih seperti itu time frame yang ideal buat trading. H1 buat analisa. Kalau saya satu itu aja. Kalau misal mau nge-breakdown lagi pembentukan trennya seperti apa ya, di H4 sama M15. Jadi cukup di H1 aja sebenarnya udah enak. Buat time frame lain itu buat bantu membaca pergerakan trennya aja.
Semakin kecil time frame semakin detail. Jadi misal di H1 kok naik tapi di M15 kok turun, berarti ya mau turun dulu, habis itu mau naik mengikuti di time frame H1. Kurang lebih seperti itu penjelasan tentang time frame dan time frame yang ideal buat trading itu berapa. Kalau misal kalian masih bingung, kalian masih kurang dapat apa ya, panduannya gitu mungkin ya, kalau kalian mau nanya-nanya langsung aja di kolom komentar. Kalian boleh komentar apapun terserah, yang penting tentang trading. Dan kalian bisa juga WA ke nomor saya, nomor admin atau CS Gain Hunter. Nanti akan saya jelaskan dan saya kasih petunjuk yang lebih detail lagi. So, sampai sini konten kali ini. Jika kalian ingin bertanya-tanya, jangan lupa di kolom komentar atau di WA Gain Hunter. Saya Joko Legowo. Bye.